Alhamdulillah. Eh, Jakarta udah ya kemarin ya? Kalau di Jakarta udah, di Jabodetabek udah Bang kemarin. Alhamdulillah Bang Buyung Kuci terpilih sebagai ketuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Abang ini di Medan di mana, Bang? Di Medan kotanya. Oh, saya lahir besar di Binjai, Medan. Bang. Oh, Sumatera Utara lah itu nggak Medan ya kan? Ya, Medan lagi sudah ya. Sudah dekat dengan Langkat Medan, ya. Ya udah langkat itu. Sekarang gimana? Ini saya kebetulan masih di Jakarta. Senin saya berangkat ke Jerman. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti puasa saya balik lagi, jadi balik-balik gitu aja lah, balik Jerman, balik sini, balik lagi gitu aja, karena kebetulan anak ada di Indonesia, jadi saya lihat anak lah gitu, karena masih harus dipantau kan. Naik Uni Lendra naik. Uni Lendra lain lagi. Uni Lendra lain lagi, ini di Aussie. Orang yang Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uniku. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih semua. wabarakatuh. Dengar nggak suara Uni? Dengar dengar Iya saya. kan? Iya Uni. Dengar Uni. Itu Bang Zuma beneran apa itu? Itu efek kali. Bukan. Palsu cuma. Iya tadi. Saya tadi waktu lewat kan, nengok ada Iya, bener, Bang. tulisan ada Bang Juma. Iya, Iya, benar. saya Ini lagi Uni. gelap. Oh iya, soalnya banyak yang fake. Ada yang following aku. Masa sih Bang Zuma follow aku gitu? Setelah aku lihat aku fake. Yes. Yeah, fake, man. Would you mind to get mommy charger in the room, please? Oh my God, Uni mau introduce Bang Juma dengan suaminya. Ah, ada aja Inan. Oh Inan, gimana itu yang mualaf itu? Ini tertarik itu yang bagian-bagian mualaf itu. Ya, jadi Inan gini Bang Juma. Jadi Inan tuh dengan Pak Ustadz Malikil Maut, dengan Bang Ali, juga dengan Bang Dul, kita punya kita punya wadah. Kita mengumpulkan Iya. satu grup buat yang mualaf gitu ya. Jadi nanti di situ mualaf itu tetap kita ajarin ngaji syariat Islam. Jadi mereka tahu arahnya mau kemana setelah syahadat gitu loh, dan apa yang mereka butuhkan. Alhamdulillah. Insya Allah Inan dan salah satu teman juga akan menjadi ininya lah buat mereka. Saya tidak bilang itu donatur atau apa ya Bang. Nanti jatuhnya kita ya, tapi setidaknya apa yang mereka butuhkan Insya Allah saya dan teman Amin ya rabbal akan alamin. Insyaallah. bantu mereka. Asalkan di sini saya tetap tidak mau banyak ya Bang mualaf katanya, tapi hanya mualaf fake gitu ya. Jadi saya itu maunya kalau memang mereka mualaf mau gabung di wadah saya mereka harus menunjukkan sertifikat mereka bahwasannya sudah memang benar-benar syahadat gitu. Iya betul. Jadi Alhamdulillah. Jadi walaupun nanti saya di Jerman, saya tetap ini kok, saya tetap aktif gitu. Alhamdulillah kemarin saya juga ngomong dengan Bang Hendra masalah, kebetulan kan saya di apartemen baru itu susah ya, kebetulan belum ada wifi di sana karena harus ada kontrak, harus bla bla bla, ribet saya pikir. Jadi alhamdulillah bang ini mau kasih saya kayak itu sih satelit modem gitu. Jadi saya bisa tetap aktif di sana gitu, Bang Hendra. Ini nggak tahu ini mimpi apa nih tadi malam nih Bang Juma bisa naik. Ini kayaknya gara-gara Bunda Hesti tadi nih nunjukin sesuatu. Enggak, Uni pikir fake tadi Inan. Makanya Uni naik mau ngasih tahu itu fake itu. Enggak, suaranya Bang Juma. Saya dengar suaranya langsung udah mau saya angkul loh tadi. Kemudian Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya alhamdulillah saya naik komal tidak salah komal kan gitu ya. Enggak. Alhamdulillah. Insya Allah enggak Ustaz. Jadi memang Terus saya, di sini gimana? kalau di sini sudah pernah naikin oten nggak? Belum pernah. Saya belum pernah Gurunda. Saya belum pernah. Iya. Karena saya takut karena saya masih fakir, takutnya nanti ada pertanyaan dari mereka yang tidak bisa saya jawab, yaitu yang saya ketakutin gitu loh. Saya masih banyak belajar dari Ustaz Iya, Malikil Maut, juga dengan Umar Saza, alhamdulillah banyak mereka mengajarin saya dari syariat Islamnya, dari cara berpuasa, banyaklah saya belajar. Karena saya ini masih fakir, Bang Juma. Cuman saya mau belajar gitu. Iya samalah. Semua kita harus wajib belajar. Dari Ya. dari taman kanak-kanak apa itu sampai taman makan pahlawan kita belajarnya. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang soleh dan orang-orang soleha. Alhamdulillah. Iya. Jadi rame room saya, masya Allah, karena ada Bang Zuma ini. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, Cantik san ya, Dek. Kainan. Iya saya. Untuk yang kemarin itu yang Bang Theodore itu udah masuk API loh. Iya, tapi itu tuh gimana itu? Udah ada ininya belum? Sertifikatnya? Lagi on proses sama Bang Ardi. Oh, oke. Karena saya nggak mau invite kalau tidak ada sertifikatnya gitu loh. Karena itu Sudah penting masuk, buat mereka. udah masuk API. Masalahnya dia memang kan mualafnya sama Gurunda kan dia Gurunda. Iya, Bang Theodor ya. Iya. 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 Masya Allah, rame room. Assalamualaikum. Kencang juga tadinya itu diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Juma. Assalamualaikum. Gurunda Kainan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Sana gantiin Hendra. Kenapa? Itu ada Unireva di bawah, gantiin Hendra aja. Hendra turun, Hendra di Oh bawah. iya. Assalamualaikum Gurunda dan teman semuanya. Waalaikumsalam Iya, sayang. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Tadi Iva. itu saya nggak bisa bedakan Uni Rendra dengan Inan Kraus. Tadi saya kesini tuh gue pikirnya Uni. Suaranya sama ya Bang ya. Iya. Masa sih Makanya. tadi dua ya Allah. Iya, makanya tadi saya nanya. Makanya tadi saya nanya, ini Mbak Inan yang sering ketemu Hendra ya? Masya Allah, ini artinya Tuhan berikan petunjuk pada saya bolak-balik keliling Komal. Tadi Uniripa, saya lihat juga lagi diskusi sama si Ngeyel. Nah, Saya bilang, oh ini unik rasakan yang Dulu, janjian padahal kemarin ini. makan Makassar. Begitu Salat naik dulu, Bang, dah. nyambung. Ternyata Assalamualaikum, salat Muslim. dulu. Yang ku tengok tadi Malikil Maut itu kupikirnya ini Maliki Amalak. Ternyata Muslim. Makanya aku bilang aku nggak salah kopal ini kan. Masya Allah, luar biasa. Kalau sekarang kan biasa kalau kita naik Iyalah. komal gelap gula. Gelap dulu dia kan. Sering. Ya itu dia bang. Betul. Ya saya juga tadi nggak nampak apa-apa. Pas saya keluar, Nggak suara gula. pas saya keluar tadi dengar kalau Mbak Inan bilangnya itu Bang Suma kan? Loh, kok ada Otin? Ku bilang santun sebut namaku. Jadi saya balik lagi masuk. Nah, ternyata sahabat-sahabat Muslimku, masya Allah. Gurunda, aku tadi pagi naik Komal Yuni loh Gurunda. Tapi dikit, cuma hujat doang. Oh ya? Iya, betul. Cuman nggak pakai ini, nggak pakai akun ini. Masalahnya aku gemes liatnya, dengernya juga temanya kayak gitu. Aku naik aja. Cuma dikit, Bunda. Aku cuma hujat doang kok. Habis gemes aku emosian orangnya. Ya sahabat-sahabat yang dibawa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Juma wabarakatuh. pada mau menyapa Bang Juma ini semuanya. Astagfirullahaladzim. Insyaallah, tabarakallah. Katanya Bang Ismail katanya mau naik kan, Bang Ismail mau naik, mau nyapa Bang Zuma. Biar saya turun. Balikin biar Bang saya Ismail aja. naik nih. Ntar malam itu doakan supaya pendetanya
bisa berdiskusi ya. Iya, iya. Jam berapa Pendeta itu? siapa namanya yang kemarin nantang tuh? Ternyata jam 9 waktu Makassar. Memang saya lihat PT-PT beliau itu banyak kemudian yang merespon PT-PT teman-teman yang potongan-potongan debat kita itu. Pendeta yang nggak datang kemarin guru lah. Saat-saatnya ya. Gimana? Pendeta yang kemarin nggak datang, yang beberapa waktu lalu nggak datang itu. Siapa namanya? Oh itu ini namanya siapa kemarin itu? Bukan, beda lagi bang. Ada kemarin yang memplesetkan data Bibelnya sendiri. Dia plesetkan Bibelnya. Yang Yohanes mana itu, 8:42 dia plesetkan. Yang saya posting kali. Kemarin saya itu posting. pendeta Dede. Mas. Ada namanya pendeta Dede kemarin. Saya tunjukin kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, tapi dia plesetkan bunyinya, bukan hanya atas kehendaknya Yesus, tetapi juga atas kehendak Bapa. Iya, saya ada Mencoba posting untuk itu, melakukan trik tipuan, tapi nggak bisa. Saya ada posting itu juga. Janji sebentar malam mau diskusi. Oh ya? Posting itu. Banyak komen yang Panggil Bang Suma aja Mbak. Oh iya, iya, Bang Uni, Suma. Bukti. Kainan gurundanya gedein dong. Oh ya, siap. Masya Allah, aku jadi grogi. Oh, ya? Beneran, sumpah aku grogi banget. Gedein dong kainan. Ya. Ya, saya ada ngeposting itu yang Biar Bang kita Juma aja deh. lagi ini. Sudah saya besarkan. Sudah. Iya, alhamdulillah. Iya, H2H. Jadi di Komal sahabat Bang Suma saya inginkan kalau bisa 4 orang aja di atas. Host dan moderator. Saya dengan pendetanya. Iya, biar Malam nggak ini takut kita kan, bikin Bunda. gulai. Beli kambing. Direndang. Nanti share-share ya, Mbak Akila. Rendang, kalau rendang itu ada Uniripa. Dia Iya, nanti aku share. Ini asli nggak Uniripa nih? Uni Rifa, Assalamualaikum. Beliau zuhur. Oh, oke. Alfi. Iya bang. Oh, zuhur. Iya. Bang Juma banyak Gurunda. banget yang ngantri itu di bawah. Alfi, Bunda, aku kemudian sah kan? Api Riau. Sah-sah aja kan, halal Nih kan, Bunda. sahabat-sahabat kita. Bunda, aku halal kan kalau hujat si Uni. Jangan. Jangan. Halal lah, mereka juga ngehujat. Apa tuh? Kalau aku hujat terus si Uni, halal nggak? Jangan lah. Biarin lah, aku gemes. Jangan sampai nggak jadi tuh. Jangan, biarkan itu jadi pekerjaan saya aja. Nggak usah. Alfi ini masih SMA kan? Alhamdulillah udah tamat. Guru. Tahun 2020. Udah tamat. Kemarin masih pakai baju pramuka. Penggalang. Iya, kemarin iya, kemarin itu oh ya ini ngajar junior. Pas lagi ada kegiatan. Oh, Iya, ekstrakurikulernya syukurlah. masih jalan tuh. Iya. Ini jaringan saya ini teman-teman. Dimaklumi aja ya. Iya, Bang Juma. Gurunda. Merah. Jangan sampai mati lampu lagi, Gurunda. Ah, Itu dia yang dikhawatirkan. Jangan sampai Janganlah. mati lampu. Allahu Akbar. sama suara kodok itu guru dah. Suara kodok. Ya, kita umumkan aja sekalian yang sebentar malam. Gimana? Suara kodok itu kalau malam. Iya, malam baru suara kodoknya itu ada. Jadi sebentar malam itu kita mudah-mudahan pendetanya hadir ya, teman-teman sekalian. Jadi sembari kita live ini menginformasikan itu. Karena saya sangat senang kalau misalnya ada pendebat dari Kristen itu yang
dengan berani membuka jati diri, apalagi dengan membawa-bawa, dengan mengatakan saya ini pendeta. Nah, itu yang saya suka. Karena banyak yang selama ini kita diskusi identitas pendetanya itu disembunyikan. Mereka nggak mau ketahuan kalau mereka itu pendeta. Banyak yang kayak gitu. Nah, semalam itu pendeta Dede, entah itu karena keciduk memplesetkan data di Bibelnya sendiri, entah memang serius mau diskusi, ya nanti malam kita lihat. Saudara kita Pegasus ini salam kenal bang. Dari mana bang? Udah turun. Enggak, beliau itu katanya turun dulu nanti naik lagi, masalahnya nggak ada suaranya. Bang Smile itu, Bunda, gitu. banyak mereka, dia itu banyak akunnya. Maklum, Assalamualaikum, tapi ya. Bunda. Oh, iya. Assalamualaikum Kurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Bang Suma aja, sahabat-sahabatku. Sahabat Muslim manggil saya itu panggil Bang Suma aja, biar nggak ada jarak kita. Kalau Oten wajib panggil guru. Gitu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedengaran suara saya. Paduka. Akun saya lagi tidur Kurunda. Akal logika. Ada Paduka ya, ada Paduka. Iya. Assalamualaikum Paduka. Oh iya, Masya Allah. Di rumahnya Bunda Esti. Tadi saya dari tadi ngomong-ngomong kedengaran ya, Mbak Kila ya. Nggak ada bang. Iya, nggak ada suaranya. Nggak ada. Bang Iya makanya Smile. saya udah assalamualaikum berapa kali kan ya, apa salahnya nih sekarang saya udah ada suaranya. Akun asli. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak apa-apa lah Ben, ini nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sok kenal sok deket lu. Iya Dinda Hendra tadi Ukti Inan ini kupikir ini loh, kupikir Unirendra. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran. Gini Bang, saya udah seneng banget nih satu koma lama Bang. Wah, saya juga senang Bang Pegasus. Ya, memang dekat. Soalnya susah Kurunda. Bang Juma, dengar saya aja, nggak usah dengerin Muhammad itu Bang. Saya Halo, ini lu sama gua. Iya kan? Bang, saya kangen banget satu koma Ibarat kita satu tubuh ya, saya lengannya, Bang Pegasus ini keteknya kan gitu. Ya, gitu. Bang Ya, nggak Smile, apa-apa lah, Bang Bang. Smile. Iya, Bang iya, Smile, iya. kita berdoa aja jangan sampai mati lampu gurundanya. Amin. Mudah-mudahan lah. Di minta Gawat. Cuma saya agak cemburu aja sama kamu Akila. Setengah 5 kamu datang ke Makassar ketemuin Mbak Gurunda, saya belum pernah ya. Saya iri lah. Ya aku pengen ketemu banget gitu sama Bang Juma, Ya, sama cuman Gurunda. kamu sendiri doang perginya, saya nggak diajak, itu doang masalahnya. Ayo ikut. Ayo. Paduka mana ikut kah? Teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum luar biasa semua. Semalam itu diskusinya di channel Zulkifli Abbas tembus 5.000 loh. Yang chat di sana itu 5.000 nonstop semalam. Di YouTube juga peningkatannya Masya Allah luar biasa. Sahabat-sahabat Muslim Indonesia ini semakin tertarik menyimak diskusi lintas agama. Ini yang kita harapkan, supaya generasi kita kemudian itu tidak lengah untuk nyimak. Makanya saya minta kepada teman-teman API, ada aplikasi nanti dibuat yang konsentrasi untuk menjaga akidah generasi muda. Jangan cuman yang generasi remaja dewasa ke atas, tapi dewasa ke bawah juga, remaja, anak-anak kita juga harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, apalagi dengan adanya program Ukti Inan Cruz dan kru, teman-teman yang ingin konsen terhadap para mu'alaf. Nah, ini adalah kabar gembira yang sangat-sangat kita harapkan dari dulu. Adanya sahabat-sahabat yang peduli terhadap para mu'alaf, supaya teman-teman apologet itu konsen hanya untuk diskusi dan mengarahkan para mu'alaf. Nanti ada wadah yang mungkin seperti apa
yang dibentuk kemudian oleh teman-teman kita, ya itu bisa kolaborasi dengan API atau bagian daripada API. Jadi teman-teman yang tadinya segan, takut untuk masuk Islam dikarenakan beberapa faktor, ya insya Allah bisa diminimalisir dengan adanya teman-teman kita di sini yang tadi disampaikan oleh Ukhti Inan Cross. Semoga itu bisa terrealisasi. Karena sepengetahuan saya di lapangan, banyak sekali yang ingin bersyahadat tetapi takut kemudian faktor ekonomi itu mereka sangat takut. Mereka khawatirnya di situ. Saya kalau syahadat bang, gimana? Saya mau tinggal di mana? Mau makan apa dan seterusnya. Mereka sangat banyak. Kalau mau dihitung, lebih banyak yang curhat seperti itu kurasa daripada yang kusyahadatkan. Banyak sekali yang ketakutan kemudian meninggalkan rumah dikarenakan mereka nggak punya tempat, kemudian mereka tidak punya pegangan dalam hal hidup ya, pegangan hidup dalam hal pekerjaan dan seterusnya. Nah inilah mungkin juga PR kita ya sebagai seorang muslim, bagaimana bisa menyiapkan wadah untuk teman-teman yang mu'allaf. Seperti itu. Yang berjalan sekarang ini program sahabat-sahabat kita di Arematea, itu mereka alhamdulillah ada beberapa tempat provinsi dan juga di kabupaten mereka membeli lahan kemudian membuat perkampungan baru, kampungan mu'allaf. Nah ini diharapkan API juga ke depannya demikian, bisa beli gunung, di situ isinya mu'allaf semua. Kita berikan lahan, berikan bertani dan seterusnya. Amin ya Allah. Amin. Pening juga ya, musik ini berhenti enak kurang telingaku. Udah saya gantian dulu ya sama yang lain ya. Saya turun dulu Guru Rendah. Iya. Banyak Enggak, banget yang ngantri ya Allah, Masya Allah, makasih, pengen menyapa. Ya oke, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak mengganggu kita ini di Komal Ukhti Inan ini. Iya Allah, satu kehormatan ini Bang Juma. Selama ini kan cuman kan lihat Bang Juma video Masya Allah. Mana tahu mau istirahat, ada kegiatan atau apa gitu. Enggak sih, enggak ada. Cuman memang kita tadi ada tektokan dengan Paduka sore kan. Kebetulan saya hari ini puasa. Saya bilang ayo kita sore kalian buka puasa gitu. Tapi belum ada ini. Tadi Paduka masuk ini sini. Belum ada kabar. Iya, buka puasanya pakai palu basah. Paduka ada di bawah, Kainan. Masya Allah enak banget palu basah sama serigala. Ya. Kainan Paduka ada Udah di pernah bawah makan loh. juga? Iya. Sudah kan saya Di mana makannya? ke Makassar dulu. Di Makassar langsung. Ya Allah ya. Keren itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingin menyapa Bang Zuma. Yang terhormat Bang Zuma, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sahra. Wah ini kayak merek tas. Zahra. Namanya bagus. Zahra bukan Sahra. Sarah ya? Bang Zuma bisa aja. Bang Zuma. Salah dikit nggak apa-apa Mbak Zahra. Iya, Salah nggak dikit nggak apa-apa. apa-apa. Oke, Iya, Bang gimana? Zuma bisa minta ini ya sedikit ya. Iya gimana Ukhti? Gini. Mungkin Bang Gimana? Muhammad tahu ya usul saya ini ya, Bang Muhammad. Iya, sampaikan aja langsung. Iya, gini Bang. Sebenarnya saya tuh dari dulu ya mendengarkan ini apa? Uni Rifa supaya apologet yang apa ya?
yang tim-timnya Bang Zuma lah, itu kan katanya dulu disuruh ini apa turun-turun ke komal-komal kecil yang awam-awam gitu. Jadi itu saya kepingin lah Bang Zuma itu menerapkan supaya yang seperti Bang Kores, Bunda yang selalu dengan Bang Zuma lah, itu suruh turun di komal-komal kita Bang. Kita menginginkan sangat loh Bang Zuma. Paham tak bicara saya Bang Muhammad, Bang Zuma? Paham. Coba jelaskan Bang Muhammad. Iya. Iya. Paham. Iya. Supaya gini loh Bang, komal-komal kita itu bisa berkembang gitu loh. Karena kalau ada yang lebih intinya iya. Lanjut Bang. Iya, paham. Kita paham. Jadi sebenarnya itu sudah sering bahkan dulu pernah setelah API dibentuk, kita ada pertemuan di TikTok untuk mengajak semua komal-komal yang akan menjadi tempat diskusi para laskar gitu ya. Tapi waktu itu mungkin karena gaung API masih belum terdengarkan sehingga masih jarang komal yang ikut daftar waktu itu. Nah, terus kemudian kalau hari ini teman-teman ingin buat komal, ya silakan aja. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang bisa jadi narasumber gitu. Karena memang di dalam gerakan apologet ini, berapologet maksud saya, baik itu teman-teman yang ada di dalam API maupun di luar API, itu memang harus satu sama lain harus saling kenal. Kenapa demikian? Karena saya sendiri ngalamin gitu loh. Saya banyak masuk, dulunya saya sering masuk ke dalam komal-komal yang ternyata saudara-saudara yang tidak pro dengan Bang Zuma gitu loh. Nanti belakangan saya baru sadar setelah tahu, oh ternyata orang ini tidak pro sama saya gitu. Tapi saya pede-pedean masuk ke dalam komalnya mereka, seakan-akan saya adalah bagian dari mereka. Itu saya lakukan karena saya merasa Islam itu bersaudara. Tapi ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Begitu saya masuk, saya diminta untuk menyampaikan sesuatu, saya sampaikan seperti biasa. Seperti biasa saya itu selalu senang gitu ketika dikasih panggung untuk berdebat dan bukan merasa lebih pintar, tapi memang sudah menjadi habit dari dulu seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ternyata di antara komal yang saya naikin itu ada dari Syiah, ada yang benci dengan Bang Zuma, dan bukan cuma pemilik komal, tapi orang-orang yang sering naik ke komal itu ternyata adalah orang-orang yang istilahnya nggak suka dengan Bang Zuma gitu ya. Akhirnya setelah itu terjadi, saya membatasi diri. Saya nggak sembarang naik komal lagi, kecuali komal-komal yang sudah akrab, baru saya ke situ. Karena takutnya saya akrab dengan si pemilik komal, dan orang yang membenci saya juga akrab dengan pemilik komal. Akhirnya begitu satu komal, ya jadinya nggak enak gitu. Mending saya ngalah aja. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi membenci bukan masalah pribadi saya, bukan masalah Islamnya saya ya. Yang saya maksud mereka membenci kepada pribadi Bang Zuma ya. Namanya juga Bang Zuma manusia biasa kan. Pastilah ada juga yang senang, ada yang tidak suka. Tapi tentang keislaman ya pastilah sesama muslim pasti kita saling sayang menyayangi satu sama lain. Jadi seperti itu, Ukhti Sahra, kita akan sampaikan dan kita akan menyuarakan teman-teman kalau bisa komal-komal yang betul-betul kita sudah kenal, ini yang bisa diajak kemudian komalnya untuk menyampaikan pendapat-pendapat tentang Islam, sanggahan-sanggahan tentang Kristen, itu kita rangkul dan kita ajak mereka untuk bangkit bersama gitu. Betul,
supaya tidak hanya satu komal dan tidak hanya bersatu dalam satu komal. Iya, itu maksud saya tuh gitu Bang. Seperti Saya itu, Ukti. saya seorang Zahra ini tidak menuntut Bang Zuma untuk datang. Maksudnya yang di bawah Bang Zuma itu loh, yang selalu ngumpul di situ kan. Saya nggak mau sebut nama. Itu pergilah ke tempat kita, nggak usah lama-lama. 2 menit kayak silaturahmi gitu, bahwa di sini ada komal Muslim gitu loh. Kadang ya mereka itu beliau-beliau itu Waalaikumsalam. Dia lewat aja. Saya jambak pun enggak mau. Sampai saya sempat ini loh. Tolonglah naik dalam 2 menit kayak 1 menit nggak apa-apa, nanti turun. Enggak, dia cuman lewat aja gitu. Kita kan kepingin kan ngobrol sama beliau itu gitu loh. Maksudnya itu aja. Nggak usah berdebat, nggak usah ikut-ikut debat. Ngobrol aja sebentar untuk sapa-sapa gitu. Itu aja Bang. Salam Bang Zuma, Bang Muhammad, Saiful Saleh, Bang Alfi, dan semuanya yang ada di sini. Salam Iya. Ya. Iya Bang. Mau sapa-sapa Bang Juma katanya, pada ngantri di bawah. Mau sapa-sapa Bang, Bang Juma salam kenal. katanya. Memang Gurunda kan kendalanya seperti itu Gurunda. Kayak tadi ditanyakan kepada Ukti Inan, dia ketika tidak ada yang membackup tidak berani untuk naikkan oten dan sebagainya. Jadi kalau seperti di Komal Bunda Zahra ini juga seperti itu. Jadi kadangkala ketika buka Komal dan tidak ada yang membackup, akhirnya jadi pembicaraan sia-sia gitu, nggak ada diskusi yang bermanfaat. Nah iya begitu. Pertama kan saya kan nggak debat kan Bang Muhammad kan berapa kali. Ternyata saya minta mau menaikkan si ini ya non muslim nggak bisa karena saya kan terbatas ilmunya gitu loh. Terus kebetulan di bawah itu ada orang yang lebih kompeten dari tapi apapun nggak mau gitu. Dari situlah kita merasa apa ya, kayak terabaikan gitu loh daripada orang-orang yang lebih pandai dari saya gitu Bang Zuma. Jadi kalau ada yang lebih pandai dari kita kan, jadi kita buka komal itu aktif. Nah jadi sekarang macam mana? Komal saya kadang ngobrol biasa, masalah makanan gitu aja sekarang. Gini Kak Zahra, kita semua yang buka-buka komal ada bidang-bidangnya aja. Contohnya aku sering ke komalnya Bang Arif, Kak Lia untuk pengajian-pengajian. Kita nggak harus diskusi sama Oten gitu. Ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan aja gitu. Iya saya tahu Bang gitu, saya tahu. Tapi setidaknya gitu loh Bang, mereka tuh lewat di bawah, saya jambak, malahan saya itu sampai ngomong, tolonglah naik sebentar, 1 menit kayak 2 menit, nggak mau dia Bang, betul, gitu loh. Jadi kitanya merasa merasa nggak berguna untuk mereka gitu loh. Padahal kita nih maksud mungkin kita itu Mbak Zahra kalau kayak mereka itu mungkin lihat dulu ada pasien yang akut baru mereka naik kayaknya gitu deh. Nah betul, kalau udah berbahaya Bener baru nggak? turun tangan grup Kalau apinya masih yang bisa senior. nggak gitu. Kak Akila nggak gitu juga, maksud saya itu naik lah, silaturahmi kan baik sama muslim Mbak Akila, perkenalan gitu. 1 menit aja, bukan saya itu menuntut untuk berdebat di situ, tidak gitu loh, ngobrol sebentar 2 menit saja permintaan saya gitu, nggak mau. Itulah sampai saya bicara sama Mata Alif itu ya, tolonglah naik saya bilang gitu, nggak mau dia. Naik aja sapa-sapa gitu, habis itu turun gitu loh, tapi tidak mau. Heran ya. Tapi alhamdulillah sih kalau saya tarik sih Bang Ali ya, Mata Ali alhamdulillah selalu naik sih Bunda gitu. Kadang saya di Komal sering minta doa buat orang-orang yang lagi sakit gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bilang anaknya sakit atau apa gitu, saya jambak gitu. Kadang saya langsung Bang Ali langsung naik kok. Ya mungkin di tempat Kak Ina, di tempat saya kemarin tidak, dia typing aja, dia bilang apa ya,
Pokoknya ada alasan lah. Ada keperluan. Gitu. Karena saya tahu Bunda Zara memang mungkin ada alasan Gini Kak tertentu, Zara, entah mereka lagi ini di jalan. admin dari API ibadahnya. ini kan ada tupoksinya masing-masing. Ada yang bergerilya untuk mencari orang yang suka menghujat gitu. Iya, Ada yang gitu yang emang. nggak sembarang aja naik ke komal-komal, terutama ke komal. Siapa tahu salah gitu, salah masuk komal gitu. Jadi bulian kan kena juga nanti itunya. izin Gitu. Bang. Iya, jadi saya mau mohon ngomong dimaklum. saya mau ngomong sedikit Oh, iya, iya. maaf gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya apa yang dibilang Mbak Zahra saya juga setuju gitu loh. Jangan apologet ini hanya berkumpul hanya di satu tempat gitu loh. Sementara di tempat-tempat komal kecil yang butuh pendamping gitu loh, mereka tidak ada di situ itu. Ya, saya sebenarnya setuju, maaf. Tapi kalau masalah Bang Mata Ali, saya tahu beliau sekarang memang lagi sibuk sekali di Jakarta dan saya tahu sekali gitu. Mungkin memang lagi sibuk karena kalaupun ketemu sama saya memang beliau itu sibuk sekali gitu dan memang jarang live, dia hanya lihat-lihat doang gitu. Itu saya hanya menyampaikan sedikit Bunda Zahra biar Bunda Zahra tidak merasa kecil hati gitu. Maaf Bunda. Iya, sebenarnya dari dulu loh Mbak Inan saya itu mengeluh seperti itu. Sebab saya lihat ya di sahabat Bang Zuma itu saya lihat dia 24 jam saya lihat itu. Tapi tidur. Assalamualaikum. Tapi tidur mereka, bukan ikut berdebat. Waalaikumsalam Gitu warahmatullahi loh. Waalaikumsalam. Mbak Zahra boleh saya? Iya, boleh. Gini, Mbak Zahra. Mohon maaf Mbak Zahra. Kalau menurut saya pendapat saya, Mbak Zahra membuka suatu komal, terus mengharapkan kami ini datang, salah satunya Bang Juma atau siapapun. Kalau misalnya kami datang, jangan berkecil hati. Kalau kami datang, anggaplah itu rezeki Mbak Zahra. Ya alhamdulillah komalku didatengin sama Bang Juma. Alhamdulillah komalku didatengin sama Bang Ali. Anggaplah itu rezeki. Karena karena gini Bang Zahra, Mbak Zahra kan gak tahu apa yang di pikiran kami. Mungkin waktu lagi lewat itu lagi nyari oten. Waktu lagi oten atau waktu dia lagi lewat itu lagi disuruh ke room seseorang tapi melewati roomnya Mbak Zahra. Mungkin, ya kan kita nggak tahu kan. Positive thinking aja sih menurut saya sih. Nah, jadi kalau menurut saya Mbak Zahra, anggaplah kalau misalnya tidak ada yang masuk ke komal, jangan berkecil hati. Tapi kalaupun ada, anggaplah rezeki. Misalnya Bang Juma masuk, alhamdulillah Bang Juma masuk ke roomku, rezeki. Alhamdulillah Bang Ali masuk ke roomku, rezeki. Gitu sih Mbak Zahra. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bunda blokir, saya bukan menuntut Bang Zuma ke komal ya. Maksudnya yang di bawah-bawah beliau itu loh. Gitu. Alfi rasa kalau pembahasan ini cukup lah ya, Mbak Esti ya, sama Mbak Zahra ya. Udah cukup pembahasan yang ini gitu. Karena ini kan Soalnya kita disorot juga. Ya, kalau mau bahas ini ntar di belakang aja ya Mbak Zahra ya sama Mbak Esti. Takutnya ada yang sebenarnya premium juga. Bunda-bunda Iya. Saya sebenarnya Masalahnya nanti ada yang ngegoreng juga ini masalah kayak gini. Masalahnya di bawah ada itu Papa Baik gitu. Dia kan suka goreng-gorengnya. Alfi sebut nama aja nggak apa-apa tuh. Iya, nanti ada yang Pelajarannya record nggak usah terlalu terbawa dengan suasana gitu ya. Insya Allah nanti ini kan satu masukan. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan ya. Gitu. Makasih ya Mbak Zahra ya. Ntar kami evaluasi lagi tuh. Iya. Terima kasih. Alfi ntar datang juga Zahra, insya Allah. Iya. Alfi juga nanti datang ke tempat Kainan kalau ada umasasa ya. Aku juga sering buka komal dan kebetulan aku satu komal sama Bang Zuma baru kali ini. Dan kita gini, iya. Saya merasa lanjut Kak. Saya merasa terhormat ini Bang Juma. Saya nggak tahu Bang Juma bisa masuk ke saya gara-gara Bunda Hesti deh. Iya. Selamat turun ya. Iya. Iya Bunda Esti. Aku pun kaget loh. Bang Juma ada di rumah. Aku barusan turun. Naik lagi lah aku gitu. Barusan turun dia. Aku baru turun. Bang Juma masuk ya kan. Naik lagi aku. Oh Mbak Zahra gini. Mbak Zahra buka komar. Saya mau mampir ke rumahnya Mbak Zahra. Silakan saya follow ya. Ini saya follow.
Kan Ya. kalau saya nggak speak Bunda. up kan nggak gitu Ya. Bunda blokir. Udah cukup cukup boleh. cukup Saya cukup. bertanya, Bunda, enggak, bukan. Basara, teman-teman, Basara bentar. cukup. Sayang, Bunda, bentar, Basara bentar. cukup. Bentar. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih. Saya malah nggak tahu roomnya Mbak Jara. Oke, nggak terima tahu. kasih yang lain dan Bang Zuma yang terhormat. Terima kasih ya, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Ya, Lihat kan pelan-pelan typingan turunnya ya PPJ. Kak Zara. Langsung menyebalkan dia typingannya. Apaan lu Bang PPJ? Zuma. Bang Zuma, Iya, Cuk. tilawah apa? Iya, Tilawah cuman apa gini, dong? sahabat-sahabat sekalian. Iya, gimana? Ribut di sini. Assalamualaikum Ribut di sini, ribut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, teman-teman sekalian, sahabat, suara saya kedengaran baik nggak? Dengar Bunda. Dengar. Alhamdulillah. Jelas. Suara saya kedengaran baik nggak ini? Kedengeran Bang, jelas banget. Iya. Jelas bagus. Jadi baik. Cuman yang perlu dipikirkan oleh rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita buka komal, tujuannya untuk diskusi lintas agama misalnya. Misalnya nih ya, bukan sekedar ajang silaturahmi kayak seperti ini. Kalau ajang silaturahmi kayak seperti ini mah, itu siapapun bisa buka komal. Tapi kalau buka komal tujuannya untuk debat, ditakutkan ketika kita tidak ada janjian dengan satu narasumber dari pihak Islam yang menurut kita ini bisa argumentasinya dipertanggungjawabkan, dan narasumbernya pun mampu mempertanggungjawabkan narasinya, itu jangan sampai nantinya begitu kita sudah terbiasa buka komal, para apologet kita itu masing-masing pada sibuk, kemudian sudah terlanjur naik oten di komal kita, sehingga kita sendiri yang kelabakan untuk mencari narasumber Islam. Begitu naik otennya, tidak ada narasumber Islam, yang naik adalah Islam yang hanya berdasarkan giroh yang sangat luar biasa, tapi tidak seimbang dengan pemahaman. Sehingga yang muncul kemudian adalah penjelasan tentang Islam sesuai dengan pertanyaan yang tidak berkesesuaian. Maka yang buruk pada saat itu adalah citra para apologet, yang buruk pada saat itu adalah, mohon maaf, ya Islam. Ketika misalnya ada ditanya, kenapa nabimu menikah dengan wanita usia 6 tahun? Apakah semua narasumber, apakah teman-teman semua yang main TikTok ini, itu bisa menjelaskan? Kan tidak semuanya kita bisa menjelaskan. Nah kalau itu sudah terjadi, maka yang malu kita sendiri. Makanya terkadang saya membaca typing, di sana ada seperti ini, tidak bisa menjawab. Habis itu kita buka komal, ada sahabat muslim yang naik, bang, saya mau bertanya bang, saya kemarin naik di komal itu bang, ditanya gini, gimana jawabannya bang? Baru mau nanya kemarin tapi sudah dipermalukan sama oten. Nah itu juga mencederai teman-teman muslim di luar yang menyimak kita. Banyak yang kecewa. Kalau efeknya itu cuman kekecewaan saja, itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana mereka yang memang terhadap Islam sudah ragu? Ada keadaan di mana mereka itu diminta untuk mengikuti calon istri atau calon suami. Ada keadaan di mana mereka sudah jengkel terhadap Islam. Lalu kemudian melihat tontonan yang kita pertontonkan. Kita buka komal, tidak ada narasumber yang mumpuni. Dalam arti ini mohon maaf ya, bukan berarti saya mumpuni, enggak. Dalam arti kata ada yang memahami sedikit Bible dan Al-Quran. Maka yang terjadi kemudian adalah Islam itu dikatakan salah. Dan umat Islam yang menyimak itu kecewa. Kalau kecewanya hanya kepada kita ya nggak masalah. Tapi kalau kecewanya terhadap Islam, nah siapa yang mau nanggung dosanya tuh? Nah itu dia, maka teman-teman saya mau buka komal untuk diskusi debat lintas agama, baiknya janjian dengan salah satu rekan-rekan yang memang sudah sering di dunia debat lintas agama.
Karena mereka yang sudah sering diskusi pasti loncatan berpikirnya ketika ditanya itu bisa bekerja. Tapi kalau kita nih, jangankan kita yang di dunia apologet, seorang ulama, seorang ustadz yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia diskusi lintas agama, begitu ditanya juga bisa blank. Banyak ulama-ulama kita banyak yang biasa ikut sama kita juga, tapi begitu ditanya tentang bagaimana pandangan Anda, bagaimana menurut saudara, bagaimana menurut Ustadz, akhirnya blank juga. Kenapa? Kan tidak terbiasa di lapangan untuk berperang pemikiran. Mereka hanya bisa menolok. Giliran masuk di dunia tempur, ternyata hafalan hilang, yang ada grogi, kaku dan seterusnya, tidak percaya diri dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya nasihatkan, sekedar mengingatkan bahwa ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yang tadi kita bisa menyuarakan Islam dengan banyak komal-komal yang menyiapkan kemudian informasi-informasi tentang diskusi lintas agama. Banyak komal yang menyuarakan Al-Quranul Karim sesuai dengan pesan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah hanya sekedar buka komal, habis itu hanya menjadi, tapi memberikan positif terhadap umat? Nah, jadi ukti Sarah ini kekhawatiran kelihatannya di situ. Makanya dia bermohon supaya teman-teman yang sering agama itu hampir di komal kota sahabat muslim yang lagi buka kok, supaya ada yang bisa menjawab setiap pertanyaan dari saudara Kristen. Itu tujuannya sebenarnya. Makanya kekhawatiran beliau, kegelisahan beliau, dan sedikit kekecewaan beliau ketika ada yang biasa debat dipanggil masuk di komalnya, lewat aja tidak mampir gitu. Itu juga tidak disalahkan. Hanya teman-teman yang belum buka komal, jangan berlomba-lomba buka komal nih. Wah, ini Bang Suma suruh kita buka lomba, jangan. Nggak perlu seperti itu. Cukup yang memang sudah menyiapkan narasumber, silakan buka komal. Hubungi teman-teman, DM mereka, Bang, masuk di komal saya, Bang, di sini ada pendeta dan seterusnya. Kayak Ukti siapa tadi, Ukti Hesti, beliau begitu. Kalau ada pendeta yang begitu kelihatannya berat, dia pasti japri sama saya, Bang, di tempat saya ada ini dan seterusnya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya bagi kita semua, teman-teman yang sering menjadi narasumber, untuk bisa membagi diri kepada komal-komal yang disediakan oleh teman-teman kita muslim. Saya kira begitu, Ukhti Inan dan sahabat yang lain. Wah, ini abang saya, Bang Arif. Saya juga sering mau masuk di komalnya Bang Arif, tapi begitu saya mau naik, bukan materinya nggak terlalu ini, Bang bisa tangani sendiri, luar lagi saya gitu. Seperti itu, Bang. Ya, Assalamualaikum Guru. Mau naik di komalnya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk, saya berapa kali masuk di komalnya ini. Siapa, Petra ya? Petra atau siapa? Yang divisi mana tuh yang sering sama Dinda Akila, sering buat komal. Begitu saya mau masuk, Depra. siapa? Depra. Iya betul. Iya, saya biasa mau masuk, tapi begitu saya mau kesana, ternyata anak-anak milenial semua lagi bercanda, udah keluar lagi. Sekiranya di situ ada gorila di atas atau ada serigala, pasti saya naik. Tapi yang kulihat cuman anak-anak milenial lagi cari kutu, ya ngapain saya ke atas gitu loh. Itu hanya untuk sapa-sapa teman-temanan aja tuh, untuk silaturahmi biar gak putus tuh, Bang. Iya. Saya pun kadang di situ kok. Iya, itu dia. Masya Allah, saya. Abang mungkin izin sedikit mau nambahin, Bang. Fadol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain besar. Iya, jadi di API ini juga kemarin kita juga punya ketentuan terhadap teman-teman yang terafiliasi untuk buka komal. Karena kenapa seperti itu?
Karena bagi pemilik komal itu ada do and dance-nya, ada rules-nya yang memang harus dipenuhi ketika mungkin Bang Zuma, Bang Kores, Pak Desugi, Bang Handi atau teman-teman lain itu berada di komal beliau-beliau ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau untuk buka komal dan sebagainya, saran sih sebaiknya bisa diajukan ke IBES dulu, nanti bisa terafiliasi dengan API. Itu intinya Bang. Karena kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi disampaikan sama Bang Zuma. Tapi kalau untuk buka komal, untuk bertegur sapa, silaturahmi, monggo silakan nanti usulan dari Uhti Zahra tadi. Coba nanti kita akan ini ya Bang ya, kita akan sosialisasikan ke teman-teman semua ya Bang. Mungkin itu. Benar-benar dek. Siap. Hari Juma sinyalnya merah banget ya. Masih di gunung akhir. Iya, masih. Utinan ini mau balik ke Jerman Bang, beliau Bang. Iya, dengar-dengar gitu. Aduh kak, diam aja lah. Jadi kita ngopi buka puasa. Jangan lupa oleh-olehnya kainan. Insya Allah, jangan oleh-olehnya dulu dibilang, tapi semoga saya selamat sampai tujuan. Amin. Kainan kemarin jadi ke Bandung nggak? Oh enggak jadi pada capek Bang Ali juga capek kan, ya udahlah. Gitu. Mungkin saya izin turun dulu gantian sama teman-teman yang lain. Iya, pada mau nyapa-nyapa Bang Juma ini. Iya, makanya biar gantian sama yang lain. Bang Juma saya izin turun dulu, Pak Pembina Arif, Bang Alfi. Iya deh. Bang Kama, Takila, Bang Irwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang mau sapa-sapa Bang Juma ini katanya. Gak apa-apa ya Bang Juma ya. Saya mau makasih banyak Bang Juma mau naik. Masya Allah. Halo. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah bisa satu koma sama Bang Zuma. Saya dari Bandung, Bang Zuma. Mau cerita aja sih sebenarnya. Waktu udah sebenarnya kejadiannya udah lama gitu, perjalanan saya dalam belajar tentang perbandingan agama gitu ya Bang Zuma. Jadi langsung aja deh mungkin supaya jadi yang lama yang lain nggak pada nunggu gitu. Jadi saya bersyukur sekali dengan adanya apologet Indonesia ini yang sangat luar biasa ya, karena saya sendiri mengalami sekitar 20 tahun yang lalu Bang Zuma kejadian pribadi ketika saya ditakdirkan menikah dengan seseorang yang berasal dari agama yang berbeda, tapi alhamdulillah beliau masuk Islam. Kemudian alhamdulillah sangat soleh sampai akhir hayatnya, alhamdulillah sampai wafatnya gitu. Cuman ya memang ujian buat saya luar biasa ketika saya menikah dengan beliau gitu, karena beliau masuk Islam ya Bang Zuma. Dari keluarganya sudah, ya saya sih menganggap itu wajar-wajar saja gitu. Hanya pada saat saya dikaruniai anak pertama itu autisme gitu, kemudian sampai anak ketiga dalam keadaan hamil, saya didatangi oleh misionaris yang menawarkan kesembuhan buat anak saya itu. Yang pertama itu yang kebetulan qadarullah diberi ujian autisme. Nah, tapi ya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Sebentar ada anak saya keluar dulu saya. Oh iya mau mandi ya? Oke. Sebentar ya Bang Zuma. Kebetulan anaknya masuk. Belum. Maaf Bang Zuma. Kebetulan anaknya masuk lagi, soalnya jangan dengar. Anak saya udah dewasa sekarang, udah 27 tahun.
autisme gitu. Jadi saya tuh diiming-imingi kesembuhan gitu. Sampai didatengin beberapa pendeta gitu kan. Tapi saya waktu itu ya logika aja, untungnya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya gitu. Saya pikir teman-teman saya juga di tempat terapi banyak kok yang bukan Islam gitu. Jadi waktu itu beliau bilang pendetanya bilang harus menghilangkan 5 koin di dalam rumah gitu. Jadi kayak kesannya mistis gitu. Saya pikir 5 koin apa ya? Mungkin kalau saya setelah pikir sekarang maksud mereka 5 waktu sholat mungkin ya, saya harus masuk agamanya. Nah kemudian saya lagi dalam keadaan kalut, lagi hamil kan waktu itu, hamil anak ketiga. Saya ke mall gitu, alhamdulillah waktu itu saya nonton videonya Ahmad Dedat gitu bang. Kemudian saya belajar, kemudian saya beli bukunya, ya alhamdulillah sampai sekarang ya sedikit banyaknya lah tahu gitu, ada ilmu yang bisa saya tahu gitu. Maaf Bunda Lisa, banyak yang komen di bawah, tolong dipersingkat karena banyak yang ingin menyapa Bang Juma ini ya, Masya Allah. Oh iya, kalau saya sih itu aja sih, merasa bersyukur dengan adanya komal-komal seperti ini gitu, karena saya merasa penting sekali bagi kita untuk tahu ilmu perbandingan agama. Kalau dulu kan saya waktu masih muda nggak tahu tuh. Jadi kemungkinan untuk disesatkan itu mudah gitu, apalagi iming-iming mereka kesembuhan, kemudian harta dan lain-lain gitu. Iming-imingnya itu kan kalau ini akan punya anak, bisa punya anak, atau kalau anaknya sakit bisa sembuh, atau anaknya seperti anak saya gitu bisa sembuh gitu kan. Jadi dengan adanya seperti ini, alhamdulillah semakin dikuatkan. Saya sama suami belajar tentang perbandingan agama, dan alhamdulillah anak-anak saya sekarang, karena kebetulan keluarga keluarga suami bukan muslim, saya tentu harus membekali mereka untuk tahu apa bedanya gitu. Kenapa kita berislam? Karena kan banyak sekali orang yang terlahir Islam tapi ketika ditanya kenapa kamu pilih agama Islam tuh nggak tahu gitu. Jadi saya bersyukur sekali, mudah-mudahan makin banyak yang paham perbedaan agama kita, kebenaran agama kita dengan komal-komal ini, terutama untuk anak-anak muda. Itu aja sih Bun. Itu aja ya Bang Juma. Udah masuk api belum? Belum, udah daftar saya. Oh, sabar. Iya. Ngantri. Oh iya, satu lagi Bang Zuma, mumpung lagi ketemu, saya tuh kemarin kaget juga. Iya, makasih sharing-sharingnya Lisa. Iya. Iya. Oh, satu lagi Bang Zuma, maaf. Saya tuh kan sering dulu sering ikut dengerin Ahmad Dedat, Zakir Naik gitu dan lain-lain. Nah pas Bang Zuma itu saya kaget, ada sesuatu yang saya nggak tahu, bahwa yang cerita tentang siapa Paulus itu vow itu kan dia bernazar. Kalau dalam tradisi PL itu vow itu seperti bertobat gitu, yang Bang Zuma bilang tentang Paulus yang munafik itu. Saya baru tahu itu Bang Zuma, luar biasa. Itu aja sih. Saya juga orang Bugis. Orang tua saya orang Bugis. Oh, Bugis Makassar. Masya Allah. Iya. Tapi yang di Samarinda Makassar juga, Masya itu Allah. aja sih Bang. Iya, Makassar dan Samarinda. Iya. Ya, ganti-ganti dengan yang lain ya Bunda, maaf Iya, ya Bunda. enggak. Iya, silakan. Assalamualaikum Bunda. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dinaikkan guru-guru Anda semua. Iya. Barangkali ada yang mau diskusi, teman-teman Oten yang ada di bawah, silakan ajukan permintaan. Ada yang mau berdiskusi dengan Guru Ndazuma, silakan. Kebetulan saya moderator di sini. Assalamualaikum Guru Ndazuma semuanya, saya nyimak dan nyapa-nyapa ini dari Riau. Waalaikumsalam Mbak Dewi Aris ya. Silakan, barangkali ada yang sampaikan kepada Guru Ndazuma. Siapa yang mau naik? Yang ini.
yang ganti-gantian ya, biar nggak ini kasihan yang dibawa. Ya Dewi tadi katanya mau sapa Bang Juma, sudah disapa Bang Jumanya, nanti Iya, iya. nggak apa-apa ya Bu. Iya, iya, udah siapa turun aja Kak. Iya, Mbak Dewi salam kenal ya. Makasih ya Gurunda. Kak Inan, makasih ya Kak. Assalamualaikum. Makasih ya Gurunda. Kak Inan, Iya, makasih ya Gurunda. sama-sama. Salam Bang Juma, semua yang ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Sekarang kerja di Jakarta, terus saya keturunan Manado, Jawa. Saya ikut mulai menerima Islam tahun 2017. Ini mungkin udah ngobrol kemarin tadi juga sama apologet ya. Ini sungguh bersyukur saya bisa naik nih. Ya, halo, halo, ada suaranya nggak ya? Ada Bang. Iya. Ya, ada mendengarkan ya. Begitu, terima kasih aja ini. Mungkin buat yang lain aja ya. Ya sih udah nyimak terus perjalanan apologet ini terus maju jalan fisabilillah ini supaya bisa mencerahkan, bisa memberi semangat kepada kita Amin. yang Makasih baru Bang. mengenal, iya, baru mengenal ataupun sudah lama mengenal tapi belum bisa menerima yang dibilang sama Ustadz Yahya Wahloni Al-Muhtadin gitu. Ngomong-ngomong Bisa Bang Hang menerima. udah Jadi itu ya udah ini- masuk API belum? Udah daftar API tapi belum? ya belum, ya udah daftar tapi belum Oh dipanggil, sabar, belum ngantri, di-mail. sabar. Oh iya, ngerti saya. Ini kan ribuan orang ya. Tapi Takutnya alhamdulillah nih belum anak gitu. muda nih. Takutnya belum. Alhamdulillah nih. Pada daftar Alhamdulillah API nih. ya. Yang 3 bulan aja Bang, belum banyak Bang. Kenapa saya ngeliat apologet ini positif sekali ya? Kenapa? Karena apa? Saya punya keluarga juga dari ibu, kakak, adik. Kan saya kan mualaf ya. Masih belum bisa menerima. Jadi insya Allah mungkin ya. Kalau mereka lagi main TikTok apa gimana, dia kecantol-cantol, dengar-dengar, insya Allah bisa kayak saya begitu. Ya Bang Zuma. Ya Bang Zuma yang paham nih ya. Abang, maaf, Abang mualaf. Iya, saya tahun 2017. Iya Bang. Oke, Abang mualaf. Berarti Abang sudah ada sertifikat ya? Sertifikat apa? Sertifikat mualaf. Maaf. Oh, sekarang ada sertifikatnya ya? Sertifikat mualaf. Oh iya ada Abang, jadi gini Abang. Oh. Iya, jadi API juga bisa membantu kalau memang karena gini, karena kan Abang ini mualaf, gitu ya. Sertifikat itu perlu Abang. Jadi nanti kalau memang Abang sudah Siap. keluar sertifikatnya, Abang boleh DM saya. Kebetulan saya buka wadah ya khusus buat mualaf gitu loh. Jadi di situ nanti kita bikin grup, kita sudah bikin grup WhatsApp-nya. Tapi saya mau yang benar-benar mualaf ini menunjukkan bahwasannya beliau memang benar-benar mualaf dengan ada sertifikat gitu. Karena maaf, Oke. saya di sini harus jeli karena terlalu banyak orang yang bilang mualaf tapi ternyata hanya menggadaikan agamanya doang gitu loh, berpura-pura doang. Maaf ini noise siapa ya? Oh iya. Begitu ya. Ya boleh aja sih, nggak masalah sih. Abang KTP-nya apa ya? Udah muslim apa belum? Udah muslim lah. Udah KTP. Oh ya. Ya kan saya nikahnya udah 2 kali saya. Oh, Nggak maksudnya. apa-apa Bang. Kalau begitu kalau sudah muslim KTP nggak apa-apa sudah. Berarti nggak perlu. Iya, kalau KTP udah muslim nggak ini. Jadi begini. Ditakutkan seperti ini Bang. Nanti ya saya umur paham, kita nggak tahu. Nanti akhirnya jadi rebutan. Saya pernah ngalami dari ada waktu itu juga seperti itu. Silakan deh, lanjut. Izin yang apa? host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tuh, coba Gurunda. kasih kesempatan dulu tuh. Assalamualaikum Gurunda, Mami, Akila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya panggil Mami aku? Erin Merah. Erin. Saya Jabar Iya, bukan? iya. Oh Jabar. iya. Gurunda, Saya maaf ya, assalamualaikum.
Erin sebelum dilanjut. Saya permisi turun dulu ya semua buat yang lain. Bang Zuma sehat Saya selalu juga. semua ya. Assalamualaikum Mbak Inan. Ya, iya Bang Kama, terima kasih Bang Kama. Sehat Ya, selalu Bang Kama. Bang ya, Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Enan ini masuk bentar Bunda. Ya, Ya mau bicara sama Bang Zuma sebentar. Gurunda silakan, ini mungkin yang kedua kalinya satu komal dengan Gurunda. Alhamdulillah senang sekali Gurunda. Makasih Bunda Inan yang untuk kedua kalinya karena dinaikkan satu komal saya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kami satu kampung tapi jarang ketemu. Balik satu kali pernah ketemu. Ya, Pak. Masya Allah. Mungkin kesibukan masing-masing gitu. Tapi kami selalu berdoa semoga Bang Zuma sehat selalu. Semoga Bang Zuma selalu menjadi yang terdepan buat kami, mewakili kami inilah. Amin. Yang masih fakir ilmu. Itu aja Bang Zuma. Amin. Mungkin dikasih kesempatan yang lain biar saya turun. Makasih Bunda Inan. iya sama-sama. Saya pamit Gurunda. Sama belajar. Sehat selalu Gurunda ya. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Juma nggak bosan ini Bang Juma ini topiknya. Makasih teman-teman sekalian. Ustad. Iya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Assalamualaikum Bang Zuma. Enggak, bukan bosan Ukhti. Hanya saja ini saya mau jalan turun gunung nih. Iya, Mau iya. turun gunung, nggak ada jaringan pasti nanti gitu. Iya Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih di gunung, ya, masih di gunung. Dan kita mau balik. Nanti takutnya hilang, pasti hilang jaringan. Mau turun ke bawah, Gitu. Bang Zuma. Jadi teman-teman yang belum sempat kita diskusi, ya mohon maaf ya kalau Iya. kita harus pamit. Bang Juma, terima Iya. kasih banyak. Sehat selalu Nah, ya. ini Bang masih di Juma. gunung, tuh Masya Allah. masih gunung. Masya Allah. Gunung. Ustad. Semuanya, Jazakallah Uti khair, Inan, Ustaz. barakallah semua. Datang satu Api Riau, Masya Allah. Salam dari Api Jabar. Salam dari Tuhan. Semuanya yang Ya. bro, kita akan jumpa kembali. Ini sudah mulai hujan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Salam satu Tuhan. Di sini sudah mulai hujan. Kalau di gunung ini hujan, petir kilat menyambar-nyambar. Masya Allah. Jadi, ya Bang Chief, Masya Allah. Teman, antara Rasulullah kita pamit dulu ya. Iya. Ukti Inan, barakallah, syukran. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan semuanya. Ya abangku cinta Rasulullah, Masya Allah. Intinya aku sayang kalian semua. Nah, barakallah. Iya semuanya yang ada di channel Kifle 15 juga semuanya. Ya, assalamualaikum, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Yuk. Pamit ya. Iya. Pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi keselamatan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Salam kasih. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.